Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kegiatan yang hari ini kita laksanakan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama rekan-rekan guru yang muda-muda yang akan menjadi motivator di Kecamatan Pamanukan untuk kemajuan pendidikan, khususnya di Kecamatan Pamanukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat buat kita semua. Amin. Dari para peserta yang mau menjawab pertanyaan dari saya, apa motivasi Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini? Oh, tidak ya? Pak Haji, Mungkin dari ya Bu Erna, terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Motivasi saya untuk mengikuti program guru penggerak karena saya calon guru penggerak angkatan 9, sesuai dengan program yang memang dicanangkan oleh Mas Menteri, yaitu Pak Nadiem Makarim, yaitu bahwa program guru penggerak adalah untuk menciptakan pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin pendidikan di masa yang akan datang, sehingga pembelajaran ke depan akan lebih bermakna. Untuk program guru penggerak itu memang diciptakan menciptakan pemimpin-pemimpin, yaitu sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, pengawas, dan juga mentor-mentor yang nantinya akan membimbing, mendampingi Bapak Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran menuju profil pelajar Pancasila. Tentunya kegiatan program guru penggerak ini dirasakan sangat penting. Untuk itu, marilah kita sama-sama untuk mensukseskan kegiatan ini, mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten, yang mudah-mudahan bantu untuk mendampingi dari teman-teman guru di kecamatan yang memang belum menjadi atau belum mendaftar sebagai peserta guru penggerak. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Haji, Pak Hariman yang telah udah menyampaikan motivasinya ya. Semoga itu menjadi inspirasi buat kita semua, terlebih buat calon CGP Angkatan 10. Baiklah, materi berikutnya yaitu tentang kebijakan umum program guru penggerak Angkatan 10 yang akan dipaparkan oleh Bapak Haji Hariman, SPDI. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Mungkin Pak Edwin bisa minta tolong untuk menampilkan presentasi yang sudah dibuat. Namun sebelumnya saya ingin tahu dulu di sini yang memang belum mendaftar sebagai guru penggerak angkatan 10, apakah ada? Pak Haji, katanya ada beberapa rekan kita ada trouble ya dari mic-nya. Jadi boleh melalui chat ya. Ya, melalui ini aja, ya. bisa raise your hand, angkat tangan. Ya. Jadi karena memang tujuannya Pak Haji Tasmo dan juga Pak Jagus ini adalah untuk pendampingan calon
bagaimana cara mendaftar hingga teman-teman ini bisa lulus tes tahap 1 dulu gitu sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Namun memang tidak ada salahnya kita refleksi juga kepada teman-teman yang sudah lulus bahwa kita ini untuk mengingat kembali bagaimana cara mengisi tahap 1 dalam tes guru penggerak. Baik, Pak Edwin, mungkin mau ditampilkan di review terima kasih. Baik teman-teman, di materi untuk yang pertama ini saya mencoba untuk memaparkan tentang kebijakan umum program guru penggerak. Materi ini saya ambil dari beberapa materi yang ada di guru penggerak, paparan guru penggerak, dan juga materi-materi yang ada di situs Kemdikbud. Kebijakan umum program guru penggerak disusun oleh komunitas guru penggerak Kecamatan Pamanukan. Next. Berikutnya, Pak Edwin. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan guru penggerak. Nah, guru penggerak di sini adalah pemimpin pembelajaran, ya. Yang pertama adalah pemimpin pembelajaran, yang kedua adalah tauladan dan agen transformasi ekosistem untuk profil pelajar Pancasila. Jadi mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif. Nah, itu yang dimaksud dengan guru penggerak. Di samping itu, guru penggerak itu adalah hasil dari program pendidikan guru penggerak, itu PGP, ya. Nah, lanjut. Nah, program di sini juga ada program guru penggerak. Program guru penggerak itu ditujukan untuk media pelatihan, identifikasi dan pembibitan calon pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan di Indonesia. Program itu bakal membidik guru-guru bertalenta, ya, melalui skema pelatihan intensif yang bakal disiapkan untuk menjadi tadi yang saya sebutkan sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, dan mentor program pelatihan guru ke depan. Jadi proyeksi ke depannya program guru penggerak itu yaitu bisa menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan mentor program pelatihan guru ke depan. Dan satu lagi, bahwa dengan mengikuti program guru penggerak, bahwa untuk PPG, seleksi, terutama seleksi administrasi dan seleksi akademik, itu sudah otomatis masuk. Itu karena untuk pendidikan guru penggerak selama 6 bulan itu dirasakan sudah cukup dan ekuivalen sama dengan PPG. Seleksi masuk untuk mengikuti PPG. Jadi yang teman-teman yang sudah melaksanakan atau mengikuti program guru penggerak, pendidikan guru penggerak, secara otomatis langsung mengikuti PPG. Bagi yang belum mendapatkan sertifikasi. Berikutnya. Oke, baik. Nah, ini arah program guru penggerak, ya. Kondisi saat ini terdapat berbagai macam inisiatif yang dilakukan Kemdikbud dalam
dalam mengimplementasi guru, ya. Nah, arah program kedepannya yaitu program guru penggerak ini fokus pada pengembangan kepemimpinan pembelajaran, ya. Di sana juga ada terlihat guru tidak menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan, ya, di pelatihan karena kurangnya dukungan dari pimpinan sekolah. Nah, dalam ini program guru penggerak menjadikan kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai mitra guru penggerak. Jadi guru penggerak itu sebagai mitra kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kemudian untuk peserta pelatihan guru biasanya berdasarkan penunjukan dari hasil UKG. Namun arah program baru yaitu program guru penggerak itu melalui asesmen, ya. Yang tadi apabila lolos masuk dalam di tahap 1 dan tahap 2, otomatis walaupun dia ASN non ASN dia juga berhak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Berikutnya, baik, untuk pelatihan guru, untuk kondisi saat ini pelatihan guru itu dilakukan dengan workshop ya. Nah, untuk arahan program baru, program pelatihan ini mempersiapkan, jadi on the job training untuk memastikan teori-teori pembelajaran yang diajarkan di ruang pelatihan bisa ditransformasikan ke dalam pembelajar di dalam kelas sebagai bentuk pada peningkatan kualitas hasil belajar. Kemudian untuk yang lainnya, kondisi saat ini adalah kompetensi guru berhenti setelah pelatihan selesai. Namun di dalam guru penggerak ini mengembangkan komunitas. Jadi ada semacam komunitas praktik sebagai ruang belajar bersama dan berkolaborasi antar guru. Kemudian yang ketiga, pelatihan guru dengan model coaching menjadikan guru yang sudah dilatih fokus pada pencapaian kuantitas untuk melatih guru lainnya. Nah, di program guru penggerak ini memberdayakan ekosistem sekolah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid dengan menjadikan data dan hasil refleksi sebagai masukan untuk kebijakan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Mungkin dilanjut. Nanti bisa di-share ya. Nah, ini guru penggerak. Jadi visi guru penggerak mewujudkan capaian merdeka belajar. Jadi merdeka belajar itu ditunjang oleh profil pelajar Pancasila, ya. Profil pelajar Pancasila ada 6. Jadi kalau disingkat yaitu makan roti gratis, makan roti manis, maaf ya. Makan roti manis itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis. Nah, jadi teman-teman itu kalau ingin lebih cepat menghafalnya itu makan roti gratis, makan roti manis, maaf, makan roti gratis, makan roti manis, ya. Baik, lanjut. Nah, Kemdikbudristek
dalam hal ini akan mendorong guru penggerak menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan yang mewujudkan generasi unggul Indonesia. Untuk itu, ya guru penggerak itu berhak yang pertama adalah menjadi kepala sekolah, pengawas, dan penugasan lain di bidang pendidikan atau mentor-mentor itu. Sehingga peranan-peranan yang ketiga itu bisa menciptakan SDM unggul untuk pembangunan nasional. Lanjut. Nah ini, poin-poin perubahan ya. Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 6 tahun 2018 peraturan lama menjadi peraturan baru nomor 40 tahun 2021 di mana peraturan lama jadi untuk guru penggerak itu harus memiliki Serdik dan STTP ya. Nah, di sini peraturan baru memiliki Serdik dan sertifikat guru penggerak. Oh maaf, ini untuk menjadi kepala sekolah ya. Untuk menjadi kepala sekolah ya sementara tidak memiliki Serdik dan STTP, tapi dengan peraturan yang baru itu untuk menjadi kepala sekolah memiliki Serdik dan sertifikat guru penggerak. Peraturan lama 3C bagi PNS, untuk peraturan baru minimal 3B bagi PNS guru ahli pertama bagi P3K, kecuali guru yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau dalam hal ini adalah swasta ya. Kemudian untuk peraturan lama pengusulan bakal calon kepala sekolah, seleksi calon kepala sekolah, pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Untuk proses penyiapannya tidak ada diganti oleh pendidikan guru penggerak untuk peraturan baru. Kemudian peraturan lama untuk menjadi kepala sekolah memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling sedikit 2 tahun. Nah, untuk pengalaman manajerial yaitu memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 tahun di satuan pendidikan di organisasi atau komunitas pendidikan. Kemudian beban kerja kepala sekolah berdasarkan peraturan baru mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program pendidikan, meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Berikut. Nah, guru penggerak akan selalu berpihak pada murid ya. Guru mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu guru menggerakkan komunitas. Guru lain dapat menerapkan pembelajaran aktif yang sesuai dengan tahap perkembangan murid. Guru menerapkan pembelajaran aktif yang sesuai dengan tahap perkembangan murid sehingga terciptalah murid merdeka belajar. Berikut. Nah, peran guru saat ini ya mendorong peningkatan prestasi akademik. Harapan kedepannya yaitu mendorong tumbuh kembangkan secara holistik atau profil pelajar Pancasila. Kemudian ya, saat ini mengajar dengan kreatif. Harapan ke depan menjadi pelatih ya, coach atau mentor bagi guru yang lain, pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian saat ini mengembangkan diri secara aktif yang harapan ke depannya adalah menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Berikut. Baik, pengawas dan kepala sekolah adalah mitra strategis dari guru penggerak. Nah ini ya, calon guru penggerak yang berada di tengah-tengah itu merupakan mitra strategis dari pengawas dan kepala sekolah. Kepada pengawas, mitra belajar dan perubahan pendidikan yaitu tertuju pada guru penggerak itu mengaktifasi program-program pengembangan guru di wilayah. Kemudian bermitra dengan kepala sekolah, yaitu kepala sekolah wajib memfasilitasi dan mendukung proses belajar calon guru penggerak dan bersama-sama mengupayakan
terwujudnya Merdeka Belajar. Itu. Jadi posisinya adalah guru penggerak itu mitra strategis dari pengawas dan kepala sekolah. Berikut. Nah, baik. Profil lulusan pendidikan guru mengembangkan diri dan yang kedua, mengelola pembelajaran mulai dari merancang, menerapkan dan masih pembelajaran. Yang ketiga, kolaborasi dengan orang tua, rekan sekolah untuk mengangkat visi dan program sekolah. Kemudian berikutnya adalah mengembangkan ekosistem sekolah secara holistik. Berikut. Nah, di dalam grup penggerak ini, mohon maaf, ini ada gangguan sedikit. Strategi dari grup penggerak. Yang pertama adalah dari mulai sistem seleksi. Kemudian kurikulumnya, monitoring dan evaluasi atau MONEP. Kemudian pembelajaran reflektif dan tim pendukung. Nah, ini strategi utama dari pendidikan guru penggerak. Apabila teman-teman yang belum daftar guru penggerak dan nanti masuk menjadi lulus dalam tahap 1 dan tahap 2, ini strategi utama pendidikan guru penggerak, ya. Sehingga ini menjadi motivasi untuk teman-teman yang memang belum daftar untuk mengikuti tes tahap 1 dulu, ya. Lanjut. Nah, ini adalah kerangka desain pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Dari prinsip-prinsip andragogi, ya. Andragogi itu adalah pembelajaran orang dewasa, yaitu sebanyak 70% belajar di tempat kerjanya dan komunitas praktik melalui pemberian umpan balik dan dari atasan atau rekan dan siswa. Kemudian 20% belajar dari rekan dan guru lain, 10%-nya pelatihan bersama fasilitator dan pendamping. Tujuan utama yaitu profil pelajar Pancasila, fokus utama pemimpin pembelajaran, ada paket modul 1, 2, 3, dan 4. Di sini bisa lihat sendiri dari teman-teman, ya. Kemudian asesmennya, hasil penilaian dan dari penugasan pribadi dan kelompok. Yang pertama dari aksi nyata, refleksi, dan umpan balik. Bisa nanti di-share juga. Lanjut. Nah, lini masa rekrutmen untuk guru penggerak secara serentak, ya. Untuk PGP angkatan 10. 17 Juli sampai 4 Agustus itu seleksi tahap 1. Jadi teman-teman yang kebetulan belum mengikuti seleksi tahap 1 itu harus segera, ya, mendaftar dulu. Bagaimana cara mendaftar dan persyaratannya nanti akan dijelaskan kemudian oleh Ibu Rahmawati kalau nggak salah nanti, ya. Kemudian 8 Agustus sampai 7 September verifikasi, validasi, penilaian berkas dan penilaian isai. 21 sampai 22 September 2023 pengumuman hasil seleksi tahap 1 dan penjadwalan seleksi tahap 2. 26 September sampai 9 November 2023 seleksi tahap 2. Dilanjutkan nanti simulasi mengajar dan wawancara, ya. Kemudian 22 dan 23 November 2023 pengumuman calon guru penggerak. Nah, untuk pendidikan guru penggerak angkatan 10-nya itu diinformasikan berikutnya, ya. Untuk pendidikan guru penggerak angkatan 9 juga belum ada jadwal. Itu sampai sekarang. Lanjut.
Nah, ini persyaratan peserta guru penggerak angkatan 10. Guru ASN maupun non ASN ya di semua jenjang. Kepala sekolah yang belum memiliki NRKS ya seperti saya belum mempunyai nomor registrasi kepala sekolah, jadi wajib untuk mengikuti program guru penggerak apabila kepala sekolahnya ingin lebih dari 4 tahun. Kalau belum memiliki NRKS berarti kepala sekolahnya hanya 4 tahun dan kembali menjadi guru. Memiliki akun ya, akun guru di Dapodik, memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1, memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun, memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Atau kalau dalam hal ini mah kelahiran 74 ya, kelahiran 74. Lanjut. Nah, ini jadwal seleksi untuk angkatan 10, jumlah calon guru penggerak ya yang diperlukan itu 55.000. Kemudian rekrutmen rekrutmen calon guru penggerak itu 17 Juli, mulai dengan 17 Juli. Nanti ada mode. Halo ya, sebentar. Nah, ini akan informasikan kemudian. Berikutnya. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja. Mohon maaf karena keterbatasan keterbatasan waktu ya. Karena ada 2 Zoom meeting, ada pabelit di laptop satu, di handphone satu, di Android. Mungkin itu saja dulu. Selanjutnya secara teknis akan disampaikan oleh teman-teman yang sudah guru penggerak dan calon guru penggerak angkatan 8. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Apa yang disampaikan semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Materi berikutnya yaitu tentang deskripsi dan persyaratan akan disampaikan oleh rekan-rekan kita CGP ataupun PP, yaitu Ibu Indah, Bapak Endang, Ibu Mira. Kepadanya saya persilahkan. Ya. Bu Erna, maaf. Mungkin mohon maaf tadi terlewat, sebetulnya harusnya Pak Haji Agus dulu. Iya. Pak Haji Agus mungkin dikasih kesempatan untuk memberikan motivasi dari pengajar. Iya. Mohon maaf sekali ya. Iya, sebelumnya Pak Haji Agus mohon maaf tadi kelewat. Mohon sambutannya Pak Haji, mangga. Mana Pak Haji? Kanggo Pak Haji Agus, mangga. Terima kasih pada Bu Erna yang telah memberi kesempatan pada saya. Saya kira mau langsung tadi jadi saya mau istirahat gitu. Kantun. Bujang kayak sudah. Punten Pak Haji. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pengawas, Bapak Ibu guru calon pengajar praktek dan yang sudah jadi angkatan 3 dan angkatan 6. Angkatan 7 udah selesai, Bu? Sudah? Udah ya? Lokat 7 ya kemarin? Udah Ya, alhamdulillah berarti kita Subang sudah punya 3 angkatan, 3, 6, dan 7. Walaupun yang 7 nilainya tidak banyak. Mudah-mudahan angkatan 8, 9 banyak dan 10 juga banyak. Pertama, saya ucapkan alhamdulillah wa syukurillah
sedianya tadi saya mau istirahat gitu karena memang langsung Pak Hari, sehingga saya lihat pada urutan acaranya setelah Pak Haji Amo itu saya gitu. Tapi tadi langsung Bu Erna, Pak Hariman, untung saya nggak langsung tidur gitu. Jadi saya bersyukur, saya lihat sama Bu Indah dengan Pak yang dari SMP 2. Kemudian kemudian angkatan 6 berapa orang? 3 orang ya. 4 dengan SMA. Ibu Rahma. Bu Rahma ya. Iya. Jadi jujur saya sebagai orang yang pernah bertugas sebagai PP agak prihatin gitu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya Zoom meeting ini semua termotivasi yang sudah ada dan lulus, yang termasuk Pak Hariman tadi angkatan 9 rekrut gitu ya. Kemudian yang berikutnya saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu guru yang sudah masuk angkatan, berarti angkatan 8 ya. 8 dan 9 yang sedang dalam proses pendidikan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan khususnya di Kecamatan Pamanukan. Kemudian yang angkatan 10, mudah-mudahan bisa memenuhi juga. Yang jelas harapan saya khususnya Pantura, Pamanukan, Sukasari, Legon Kulon, Pusaka Nara dan Pusaka Jaya itu bisa berkembang gitu. Sementara kita punya lembaga pendidikan yang sangat-sangat banyak gitu. Sementara kita punya guru yang mau dan peduli terhadap kegiatan guru penggerak ini masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi saya berharap semua bisa tergerak. Setelah tergerak hatinya, kemudian bergerak untuk diri sendiri dan dalam rangka memacu yang lain juga untuk ikut dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini saya berdoa tidak putus di angkatan ke-10, mudah-mudahan. Jadi walaupun kegiatan ini di Pamanukan sepertinya masih terus perlu ada pengembangan selanjutnya, mudah-mudahan di tingkat pusat pun masih terus dikembangkan sampai angkatan yang selanjutnya, tidak hanya sampai angkatan 10. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu Indah, ada Ibu Indah. Pak Edwin, dilanjut aja untuk deskripsinya. Ibu Indah ada nggak ya? Assalamualaikum Ibu, ada. Ya, waalaikumsalam. Mangga Bu Indah, nyanggapkeun. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan mengenai deskripsi dan persyaratan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang belum kenal saya, dan mohon maaf
Saya off cam, sinyalnya lagi kurang bersahabat, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Indah Kristina Wulandari. Saya ditugaskan di SMP Negeri 2 Pamanukan, yang kebetulan di SMP Negeri 2 Pamanukan ada 2 CGP Angkatan 3 bareng, waktu itu satu kelompok bersama Bapak Endang Sugito. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi, yang mana kita masih diberikan sehat lahir dan sehat batin, sehingga kita masih dapat berkumpul dalam virtual Zoom coaching klinik guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 10. Saya waktu itu menjadi guru penggerak angkatan 3 yang tadi dikemukakan oleh Bapak Agus. Betul, karena waktu angkatan 3 cuman 2 orang. Kebetulan pada waktu angkatan 3 saya mengajar di SMP 2 Pusaka bareng sama Pak Haji Agus gitu. Masuk ke Kecamatan Pusaka waktu itu. Cuman di Pamanukan cuman Bapak Endang Sugito saja waktu angkatan 3. Dan waktu pendidikan pun kurang lebih ditempuh selama 1 tahun angkatan 3, angkatan 4 ya kalau nggak salah, sampai angkatan 4 ya. Angkatan 5 gitu kalau sampai 1 tahun 9 bulan pendidikan. Kesininya sudah enak sampai 6 bulan pendidikan gitu. Nah, deskripsi dan persyaratan untuk masuk ke calon guru penggerak angkatan 10, CGP angkatan 10, Pak Edwin punten minta di scroll dulu Pak ke bawah yang deskripsi sama persyaratan di layarnya. Ya, betul. Itu di deskripsi dan persyaratan, Bapak. Ya. CGP angkatan 10 yang sedang dilaksanakan di beberapa kabupaten di Indonesia ini, pendidikannya 6 bulan. Berbeda pada waktu itu saya pendidikannya 9 bulan angkatan 3. Dalam proses pendidikan guru penggerak ini, Bapak Ibu jangan khawatir, karena pada saat pelaksanaan modul, pembelajaran modul selama 10 modul itu kita didampingi oleh 1 orang pengajar praktik. Jadi nanti 1 orang pada saat pelaksanaannya 1 bulan sekali pengajar praktik datang ke sekolah kita untuk memantau dan memastikan apakah aksi nyata yang sudah dilakukan sudah sesuai atau belum. Dan jika kita bisa ada kendala pada saat pelaksanaan atau pada saat aksi nyata, kita bisa berkolaborasi atau berdiskusi dengan pengajar praktik tersebut gitu. Terus pada saat pembelajaran daring, calon guru penggerak itu melakukan sebuah kolaborasi di ruang kolaborasi, kalau nggak salah nama meet-nya ya Bapak Ibu, di ruang kolaborasi bersama 1 orang fasilitator, berdiskusi bersama kelompok yang lain dalam kelompok lain dalam berbeda PP, berdiskusi biasanya 1 modul itu 2 hari berdiskusi untuk memecahkan sebuah kasus atau berbagi pengalaman praktek baik. Selain itu, guru penggerak juga dibekali pemahaman materi lagi dalam elaborasi pemahaman bersama instruktur. Biasanya seperti itu. Terus, apa yang akan dilakukan oleh CGP dalam kesehariannya di sekolah? CGP tetap melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru. Tugas utamanya kan itu, CGP itu hanya sebuah program untuk untuk membekali guru gitu, untuk menjadi sebuah leadership. Jadi nanti materinya itu pertama tentang jati diri, pembekalan diri tentang seorang pendidik, nanti ke modul selanjutnya sampai modul terakhir itu sampai ke bagaimana cara mengelola manajemen sekolah. Nanti ujungnya ke sana. Gitu. Kalau modul 1 hanya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, terus modul 2 tentang pembelajaran di kelas, pembelajaran diferensiasi, coaching, dan lain sebagainya. Nanti kalau modul ketiga itu lanjut ke bagaimana cara mengelola aset yang ada di sekolah. Kayak gitu. Nah, itu yang seputar modul yang ada di dalam guru penggerak. Tetap CGP melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Terus CGP itu belajarnya secara mandiri, online, dan mandiri terbimbing untuk menyelesaikan 10 modul bersama fasilitator. Belajar di tempat kerja dan lokakarya bersama guru lainnya yang didampingi pengajar praktik. Belajar dan mengerjakan tugas melalui LMS
yang disediakan. Jadi nanti materinya ada di LMS, tugasnya pun ada di LMS, Bapak di-upload gitu. Waktu itu mah disebutnya tuh pejuang centang biru ya, Bapak Ibu, kalau nggak salah centang biru atau centang hijau gitu. Jadi kalau misalkan udah upload nanti itu sendiri centang sendiri gitu di LMS-nya berubah sendiri tampilannya. Terus yang terakhir adalah melakukan aksi nyata. Jadi dalam setiap modul itu ada bagian aksi nyata per modul itu, misalkan pembelajaran berdiferensiasi. Aksi nyata yang dilakukan oleh CGP itu apa? Nah, aksi nyatanya itu biasanya dalam berbentuk video. Video tersebut nanti diunggah ke dalam LMS. Unggahannya bisa dalam bentuk PowerPoint, disisipkan ke dalam PowerPoint tersebut, atau bisa mengunggah link videonya saja. Tetapi link tersebut harus dipastikan dulu apakah bisa dibuka atau tidak nanti pada saat penilaian CGP. Terus ke kriteria umum, Pak Edwin tentang kriteria umum. Kriteria umum dalam pendaftaran CGP Angkatan 10, pertama, tidak sedang mengikuti kegiatan di Klatsar, PNS, PPG atau sebagai asesor PGP atau program sekolah penggerak. Kedua, tidak sedang proses rekrutmen kepala sekolah penggerak, pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak. Tidak sedang menjadi instruktur, pelatih lapangan, pengawas lapangan, atau program organisasi penggerak. Tidak sedang bertugas atau menjadi fasilitator, instruktur, atau pengajar praktik. Mendapat izin dari pimpinan, memiliki tekad kuat untuk mengikuti PGP selama 6 bulan, tetap aktif menjalankan tugasnya, tetap aktif sebagai kepala sekolah selama rekrutmen PGP. Jadi selama pengalaman saya, kriteria umum yang benar-benar harus kuat itu kita harus memiliki tekad kuat. Kenapa? Karena kan proses pendidikannya nggak sehari 2 hari ya Bapak Ibu. Proses pendidikannya itu lama banget. Dan itu kadang semangat kita tuh naik turun. Ada kalanya kita di bawah, malas banget kerjain LMS. Apalagi kalau misalkan ibu-ibu di rumah banyak masalah, ada anak harus ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami gitu dan lain sebagainya. Belum lagi di sekolah, banyak tugas sekolah, bikin ini, bikin itu. Belum lagi nanti pulang sekolah harus kerjain LMS dan sebagainya. Pokoknya rumit lah pokoknya. Nah, itu harus bisa membuat skala prioritas mana saja yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, itu belajar di CGP Bapak Ibu. Belajar di CGP, bagaimana cara menentukan skala prioritas, bagaimana kita harus bisa memecahkan dilema etika. Itu teh belajar di PGP gitu. Jadi nanti mindset kita tuh terbentuk dengan sendirinya. Karena apa? Karena kita sering berkolaborasi, karena kita sering berbagi pengalaman praktik. Nah, di situ kita wawasan kita tuh terbuka. Jadi kita tuh sebagai seorang pendidik bukan hanya melulu di kelas, kita tuh harus bisa melihat bahwa sekolah itu memiliki kekuatan, jadi jangan melihat kelemahan di situ. Kita kita namanya belajar gitu dari proses CGP itu. Nah, itu semangatnya naik turunnya itu yang kita harus pelihara. Kayak gitu. Itu benar-benar tantangan bagi saya, terutama pengalaman pada waktu angkatan 3 karena kan pendidikannya lama 9 bulan. Itu semangatnya lagi turun banget, jadi malas ngapa-ngapain. Kalau misalkan kita tertinggal, ya sudah nanti tugasnya malah numpuk gitu. Terus ditambah dalam CGP itu ada kalender yang harus kita kerjakan. Misalkan kita tanggal 1 di alur merdekanya tuh yang mana. Kita mengerjakan modulnya yang mana. Terus tanggal 2 ada lagi apa yang harus dikerjakan. Itu ada tanggalnya. Kalau waktu saya angkatan 3 itu ada tanggalnya. Jadi kita patokannya ke tanggal itu. Kita elaborasi, kita ruang di kolaborasi tanggal berapa. Nanti di situ kelihatan Bapak Ibu. Ya, tapi imbasnya, efeknya sampai sekarang itu sangat luar biasa sekali. Jadi merubah mindset, merubah pemikiran kalau misalkan itu kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada peserta didik. Kenapa? Karena setiap peserta didik itu memiliki potensi atau kepintaran yang berbeda-beda. Nah, itu makanya pembelajaran berdiferensiasi melalui program guru penggerak ini. Gitu. Adapun untuk persyaratannya, semua guru ASN ataupun non ASN dari sekolah negeri atau swasta, dimulai dari TK, SLB, SD, SMP, dan SMA atau SMK, bisa mengikuti calon guru penggerak angkatan 10 ini. Terus kepala sekolah yang belum memiliki NRKS, ya Bapak Ibu, memiliki akun di Dapodik, pendidikan minimal S1, memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Terus usia di bawah 50 tahun saat mendaftar per tanggal 2023. Karena kalau misalkan di atas 50 tahun setahu saya itu nggak bisa, bisanya harus mendaftar ke PP kayak gitu. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indah yang telah memaparkan mengenai persyaratannya ya. Baiklah, untuk selanjutnya ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Setuju tidak? Mangga Ibu. Ya, biar tidak tegang. Kita ice breaking dulu. Pak Edwin, mangga di-share tebak gambar. Iya Pak Haji, gimana Pak Haji? Manawi kanggo Pak Haji Tasmo sareng Pak Haji Agus Octavianus milih bade lab, mangga wios. Bade neraskeun kegiatanna mangga Bapak. Mangga Pak Oh, Haji. Neng. Kapuntennya Bade Lip. Magi aya Zoom Mohon. di Sapalik. Mohon. Mohon Kapunten mangga Pak kasadayana. Haji. Assalamualaikum Atur nuhun Pak warahmatullahi Haji wabarakatuh. waktosna. Sami-sami. Ya. Silakan Pak Edwin di-share. Mengajar. Makanya ada tombol lihat materi di platform. Nah, sebelum ditampilkan dari Pak Edwin, barangkali ada Bapak Ibu yang memiliki ice breaking biar semangat. Ada tidak ya? Kalau tidak ada, ini saja tebak gambar. Itu Pak Edwin. Silakan Bapak Ibu, nanti tebak aja ya gambarnya ya. Mohon untuk audionya di-on-kan dulu. Kegiatannya di kegiatan angkasa ya, yang ada di kegiatan angkasa nanti Silakan. Tebak gambar apa ini? Tempat makan. Ya, betul tidak Pak Edwin? yang ada di Ya, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Mohon raisennya. Aduh, tepuk tangannya. Lanjut. Dilanjut Pak Edwin. Aduh, Ya, ingat. ada. Oke, siap. Langsung boleh. Ada Pak Haji. Siap. Lanjut Pak. Apakah ini? Lebih baik, Kan? Ya, gimana buatnya? Nah, lebih baik, lebih baik. Lebih baik, betul kan tidak? Ya, tepuk Waduh. tangan. Keren. Hebat ya Bapak Ibu. Contek. Keren. Apa dilanjut? Mau lagi? Sekali lagi? Ya, sekali lagi. Ah, Apakah ini? program-program yang aduh. intervensi karena capaian Diasah ya, asah. masih kurang. Itu adalah prioritas yang harus kita Kanggo Bu Sundawi, mangga tebak gambar. identifikasinya yang masalah adalah Galangan kapal. Hadiahnya nanti pas ketemu jabatan tangan. Oh iya, Jakarta. Jakarta. Jangka Baik. kaki. Ya, sekali lagi ya, Bapak Ibu, sekali lagi. Biar tidak jenuh. Rumput kering, rumput kering. Ya, rumput kering, Rumput Cina tuh Bu kering. Yanti. Mantap. Rumput kering. Ya, keren Bu Yanti. Kasih traisen ya. Iya, tepuk tangan ya. 200 Bu Yanti. Cukup ya Bapak Ibu ya. Gimana, senang tidak? Semoga menghibur sedikit ya. Kita lanjutkan saja ke materi berikutnya ya Bapak Ibu ya. Karena waktunya ya sedikit. Baik, untuk materi berikutnya yaitu tentang mekanisme
tentang mekanisme akan didapatkan oleh Ibu Agnia, Ibu Rahma, dan Ibu Putri ya. Ibu Cica dan Ibu Sri juga boleh membantu. Kepadanya saya persilahkan. Bu Edna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami untuk pemaparan mekanisme ini kebetulan satu tim ya, semuanya ada di SMA Negeri 1 Pamanukan. Saya Rahmawati, saya guru penggerak angkatan 6. Kemudian ada Ibu Cica Komalasari dan Ibu Putri Nur Solihah, calon guru penggerak angkatan 8. Kami sekarang akan mencoba untuk memaparkan terkait mekanisme pendaftaran calon guru penggerak angkatan 10. Nah, di sini juga termasuk di dalamnya ada tata cara pendaftaran calon pengajar praktik juga ya untuk angkatan 10. Baik, tapi mungkin saya lebih menekankan ke calon guru penggeraknya saja. Mangga Pak Edwin bisa di slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, semuanya itu ada di SIM PKB. Jadi sering-seringlah buka SIM PKB ya. Mungkin bisa jadi dalam satu hari Ibu Bapak harus membuka SIM PKB-nya berkali-kali gitu. Karena di SIM PKB itu semua pengumumannya ada, semua petunjuknya juga ada. Nah, kemudian di SIM PKB itu kan tadi ya sudah Bapak Ibu lihat mungkin di layar bahwa di dalamnya ada terkait tentang sekolah penggerak, guru berbagi dan belajar, POP, PPG, dashboard laporan, dan program-program lainnya. Mangga Pak Edwin. Nah, nanti Bapak Ibu setelah mengikuti coaching klinik ini silakan dibuka SIM PKB-nya. Apakah Bapak Ibu mendapatkan tawaran untuk menjadi calon guru penggerak? Karena tadi ya sesuai dengan persyaratan umum, salah satunya adalah jika Bapak Ibu belum mengajar lebih dari 5 tahun ya, minimal 5 tahun, Bapak Ibu belum mendapat tawaran itu. Jadi bersabar saja, meskipun Bapak Ibu sudah memiliki motivasi atau semangat untuk segera bergabung di program pendidikan guru penggerak, tapi Bapak Ibu mungkin bisa bersabar sampai nanti di Dapodiknya, di CPKB-nya itu tercatat sudah 5 tahun mengajar pengalamannya, kemudian mendapatkan tawaran. Ya, Bapak Ibu bisa melihat tautan SIM PKB untuk SIM guru penggeraknya. Mangga Bapak Ibu, Pak Edwin di. Nah, untuk mekanisme paling pertama tahap 1 itu kita sebagai pendaftar itu wajib mengisi CV ya, kurikulum vitae atau riwayat hidup kita. Kemudian juga ada pengisian esai. Sedangkan di seleksi tahap 2 itu ada simulasi mengajar, wawancara, dan pembekalan bagi itu CPP untuk pengajar praktik ya. Tapi kalau untuk CGP itu hanya sampai di wawancara seleksi tahapannya. Pak Edwin di sini bisa langsung saya kasih tips untuk pengisian CV, esai, simulasi mengajar dan wawancaranya? Boleh Bu, boleh. Biar enggak hanya mendapat informasi gitu ya. Jadi teman-teman yang mau daftar nih jadi termotivasi karena oh tipsnya begitu gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di Google Meet ini, saya harap Bapak Ibu tidak jadi mundur ya, tapi malah termotivasi untuk mengikuti pendaftaran dan seleksi calon guru penggerak angkatan 10. Nah, saya, Bu Cica dan Bu Putri akan berbagi tugas mengenai tips pengisian CV, pengisian esai, simulasi mengajar, dan wawancara. Baik, untuk pengisian CV, saya akan minta rekan saya, Ibu Cica, untuk memberikan tipsnya. Apa sih yang harus diisi? Apakah CV itu harus terisi semua atau tidak? Baik, mangga Ibu Cica, saya persilahkan. Bu Cica ada di sini kah? Halo Bu Cica. Ya udah, sambil menunggu saya memberikan tips berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi untuk CV ya bisa diperbesar Pak Edwin.
Ya, ini nanti yang ada di layar Bapak Ibu, ini adalah tampilan SIM PKB ketika sudah muncul pendaftarannya gitu ya. Jadi di sana harus ada yang harus diisi. Seperti itu bahasanya. Selamat datang, misalnya Bapak Juliadi di sana ya. Tolong perhatikan jadwal pendaftaran Bapak Ibu, jangan sampai terlewat. Jadi di sana sudah ada waktunya ya, kapan Bapak Ibu harus menyerahkan atau mengunggah seluruh persyaratan yang diminta ya di seleksi tahap 1. Oke, yang pertama lengkapi CV, dokumen penting dan esai sampai berwarna V atau hijau. Kemudian nanti yang nomor 2 kirim berkas jika sudah lengkap. Yang ketiga tadi pendaftaran, perhatikan jadwal pendaftaran. Nah, Bapak Ibu untuk melengkapi CV, jangan lupa ya Bapak Ibu kan cukup waktu nih sampai tanggal 4 Agustus dari sekarang. Bapak Ibu juga harus menyiapkan dokumen Word ya. Jadi apa yang Bapak Ibu isi di CV, kemudian di essay, itu silakan disalin ke file Word, MS Word. Kenapa? Karena nanti itu akan jadi berkas kita ya, arsip kita. Itu dibutuhkan untuk seleksi tahap 2 wawancara. Jadi di wawancara itu pertanyaan-pertanyaan dari asesor itu seputar CV dan essay yang kita tulis di saat seleksi tahap 1. Nah, Bapak Ibu biasanya kita mentok di essay. Kenapa? Karena di sana ada syarat jumlah karakter yang harus dipenuhi. Kalau tidak, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang essay-nya tentang apa sih? Essay itu ya kurikulum VT sudah cukup jelas saya rasa ya, karena tentang riwayat hidup kita yang paham seperti apa. Tapi Bapak Ibu tidak perlu memaksakan terisi semua. Pengalaman saya tidak punya pengalaman melakukan kegiatan sukarela atau volunteer gitu ya. Jadi tidak saya isi. Saya tidak mau berbohong gitu ya. Saya tidak mau memulai sebuah kegiatan, sebuah peristiwa gitu ya, diawali dengan hal yang buruk gitu. Jadi Bapak Ibu jujur saja. Kalau memang Bapak Ibu tidak terlibat dalam sebuah kegiatan volunteer atau sukarela ya nggak perlu diisi. Tapi kalau Bapak Ibu punya, silakan diisi. Semuanya berdasarkan pengalaman hidup kita. Itu di kurikulum vitae. Nah, kemudian dokumen penting. Dokumen penting itu biasanya berhubungan dengan menjelaskan tugas-tugas kita sebagai guru, gitu ya. Biasanya ada SK mengajar yang diupload, itu. Berarti itu menunjukkan bahwa kita masih aktif sebagai guru. Nah, kemudian yang ketiga untuk essay. Nah, di essay ini Bapak Ibu tips dari saya berdasarkan pengalaman ya, pengalaman teman-teman lain juga yang tidak lolos, ternyata setelah saya bandingkan isi esainya itu masih banyak yang menuliskan teori. Jadi Bapak Ibu, esai itu harusnya berisi pengalaman Bapak Ibu selama menjadi guru. Jadi jangan sampai karena kekurangan karakter huruf syaratnya Bapak Ibu jadi memasukkan teori-teori atau definisi-definisi yang nggak penting gitu, yang harusnya memang tidak dibutuhkan di sana gitu. Jadi ingat sekali lagi untuk pengisian esai Bapak Ibu jangan pernah memasukkan definisi atau teori apalagi copy paste dari Google. Ya, nanti ketahuan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu copy paste dari Google atau dari peramban lainnya, Bapak Ibu akan langsung di sana merah plagiat, ada keterangannya. Plagiat atau meniru hasil menyalin pekerjaan orang lain. Tuh, jadi hati-hati kalau kita mau ATM ya, adopsi, tiru dan modifikasi gitu kan. Itu lebih baik daripada kita menyalin plek gitu kan, langsung copy, langsung di paste gitu. Lebih baik kalau menurut saran saya tuangkan pengalaman Bapak Ibu selama menjadi guru. Saya yakin Bapak Ibu sangat pandai merangkai kata-kata. Jadi pasti memenuhilah tuntutan jumlah karakter yang harus dipenuhi. Ya mangga Pak Edwin bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu untuk kurikulum vitae ya. Di sana status pemenuhannya akan tercentang berwarna hijau jika memang sudah lengkap. Ada informasi umum, kemudian ada pengalaman bekerja, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman kepemimpinan, pengalaman menjadi sukarelawan,
pengalaman memberikan mentoring, daring, coaching pendampingan atau training, kemudian terakhir nomor kontak lain ya. Situ yang tadi saya sebutkan ya Bapak Ibu, saya tidak mengisi semuanya. Saya betul-betul mengisi CV saya sesuai kenyataan real. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memaksakan semua terisi atau semua tercentang hijau. Kalau memang Bapak Ibu belum pernah melakukan atau memiliki pengalaman-pengalaman tersebut. Begitu Bapak Ibu. Mangga Pak Edwin selanjutnya. Nah ini data pribadi. Contohnya, ini pasti semuanya terisi ya, dan pasti centang hijau. Mangga Pak Edwin yang berikutnya. Ya, masih data pribadi. Nah, ini pengalaman bekerja. Kalau Bapak Ibu memiliki pengalaman di tempat satuan pendidikan yang berbeda, misalnya tingkat, dulu saya pernah mengajarnya di SD, tapi kemudian saya sekarang di SMP misalnya. Itu tidak masalah, disantumkan saja. Karena biasanya kalau memang sudah terdaftar di SIM PKB, itu terekam riwayat pengalaman bekerja Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, ya. Ini ketika Bapak Ibu memiliki pengalaman melakukan mentoring atau pendampingan terhadap rekan-rekan sejawat atau guru-guru di tempat Bapak Ibu atau di tempat lain, seperti itu. Nah, ini juga sama, misalnya Bapak Ibu memiliki pengalaman mengikuti pelatihan sebelumnya, biasanya sih 3 tahun terakhir ya, pelatihan yang Bapak Ibu ikuti, jadi tidak yang sejak 2000 atau 2010 gitu ya. Biasanya yang kita pakai atau kita gunakan itu pengalaman kita selama 3 tahun terakhir. Pengalaman kepemimpinan. Biasanya ini untuk kepala sekolah ya. Karena kan di sana misalkan Bapak Ibu sudah menjadi pemimpin sebuah satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi, kemudian juga mungkin mengupload tadi di persyaratan ada ya, surat tugas definitifnya seperti itu harus diunggah. Selanjutnya, nah ini pengalaman terkait apa ini, kekecilan Pak. Aduh, saya harus pakai kacamata. Bisa dibantu dibacakan nggak Pak Edwin ya? Ini apa ya? Saya nggak kebaca ini. Pengalaman kepemimpinan di luar satuan pendidikan. Oh iya, pengalaman kepemimpinan atau organisasi, misalnya di MGMP ya Bapak Ibu, di MGMP atau di KKG seperti itu. Nah itu bisa Ibu Bapak unggah, Ibu Bapak isi. Siapa tahu itu juga bisa menambah poin penilaian agar bisa lolos seleksi. Lanjut Pak. Pengalaman menjadi sukarelawan. Nah ini di sini saya tidak merasa pernah menjadi sukarelawan. Nah contoh ya, Pamandukan itu kan daerah rawan banjir, membantu dapur umum, banjir gitu ya. Karena saya merasa saya tidak pernah, ya saya tidak isi. Tapi kalau Bapak Ibu pernah merasa, oh ya saya pernah membantu menjadi sukarelawan di dapur umum, menyiapkan makanan untuk para korban banjir seperti itu. Nah silakan Bapak isi, Ibu isi pengalaman-pengalamannya gitu. Atau seperti pandemi kemarin Bu, jadi Ya, sukarelawan atau seperti vaksin mungkin. Betul. Saat pandemi COVID terjadi, Bapak Ibu juga bisa menuliskan pengalamannya menjadi sukarelawan pemberian vaksin misalnya seperti itu. Ya betul Pak Edwin. Bisa yang lainnya Pak? Ya. Kemudian pengalaman memberikan mentoring, coaching, pendampingan atau training. Nah, mungkin selama Bapak Ibu menjadi guru, Bapak Ibu pernah menjadi mentor gitu ya, atau menjadi pendamping untuk pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop yang diselenggarakan di Dinas Pendidikan atau di luar Dinas Pendidikan. Jadi itu boleh diisi pengalamannya, tidak hanya terkait tentang pendidikan. Mangga Pak. Ya, ini kontak lain.
Ini referensi ya Pak ya, biasanya ya nomor kontak lain itu. Ya. Nah, nanti kalau sudah terisi semua begini Bapak Ibu tampilan di SIM PKB-nya. Akan tercentang hijau semuanya. Gitu. Kemudian, nah ini yang harus diunggah dokumen-dokumennya Bapak Ibu. Pertama pas foto terbaru, kemudian dokumen KTP juga, ijazah terakhir, surat fakta integritas nanti bisa diunduh di si PKB-nya, fakta integritasnya ya, kita tinggal mengisi, lalu kita mengunggah ulang. Kemudian ada surat izin dari atasan, sama itu biasanya sudah formatnya sudah ada, kita tinggal mencetak, diisi oleh kita, ditandatangani oleh pemimpin kita di sekolah gitu ya, pimpinan di sekolah. Kemudian kita unggah. Lalu ada surat keterangan mengajar atau SK mengajar. Kemudian yang terakhir itu RPP. Nah, Bapak Ibu, jujur ya pengalaman saya waktu angkatan 6 seleksinya itu tidak ada unggah RPP kalau tidak salah. Jadi RPP itu diunggah saat seleksi 2. Ketika saya dinyatakan lulus seleksi 1, baru saya diminta untuk mengunggah RPP. Tapi ternyata beda ceritanya ketika rekan saya mendaftar di angkatan 8. Angkatan 8 itu sama seperti ini sekarang persyaratannya di angkatan 10. Harus melaporkan atau mengunggah dulu dokumen RPP pembelajarannya. Nah, untuk RPP Bapak Ibu, jika Bapak Ibu selama ini masih kopas atau masih menggunakan hasil RPP karya orang lain, nah, tolong mulai untuk apa yang diunggah di sini, Bapak Ibu harus bikin sendiri atau ATM. Ya, Bapak Ibu boleh mengambil RPP hasil pekerjaan teman yang lain, tapi Bapak Ibu adopsi, tiru, dan modifikasi. Karena apa? Nanti ini bermanfaat ketika seleksi tahap 2 Bapak Ibu. Bapak Ibu itu kan akan diseleksi simulasi mengajar ya, akan diminta untuk mengajar selama 10 menit dari RPP yang Bapak Ibu buat, yang Bapak Ibu unggah. Nah, di sana RPP-nya itu harus dipahami betul. Pengalaman saya, saat saya melakukan simulasi mengajar, itu saya ditanya betul tentang RPP-nya. Tujuan pembelajaran mana yang Ibu belum berhasil? Langkah pembelajaran mana yang menurut Ibu tadi belum tersampaikan? Seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengunggah RPP hasil karya orang lain dan Bapak Ibu nggak paham, maka bisa dipastikan simulasi mengajar Bapak Ibu juga akan kacau seperti itu. Bayangkan pembelajaran 2 kali 45 menit misalnya ya, atau 2 kali 40 menit, itu harus disampaikan dalam waktu 10 menit saja. Begitu Bapak Ibu. Jadi RPP-nya nanti ya, kami akan coba bantu di grup WhatsApp, seperti apa sih RPP yang diinginkan. Ya. Jadi kalau saya di SMA itu waktu saya mentoring ke teman-teman yang angkatan 8, itu saya betul-betul memberikan tips, coba unggah RPP-nya yang berdiferensiasi. Gitu Bapak Ibu. Saya yakin di sekolah Bapak Ibu sudah ada teman-teman yang paham tentang RPP berdiferensiasi itu seperti apa. Kalaupun tidak, nanti Bapak Ibu bisa tanya jawab di grup WA. Nanti kami akan bantu, kami akan bimbing seperti apa RPP berdiferensiasi yang dibutuhkan atau diinginkan oleh panitia penyeleksi CGP Angkatan 10 ini. Begitu Bapak Ibu. Mangga Pak Edwin, slide berikutnya. Nah ini nanti ternyata ada persyaratannya Bapak Ibu ya saat mengunggah pas foto. Ini maksimalnya 5 MB. Backgroundnya ternyata bebas, boleh biru, boleh merah gitu ya. Tapi nanti tolong dikompres kalau terlalu besar ukuran file fotonya, dikompres saja sehingga menjadi tidak lebih dari 5 MB. Kalau tidak, nggak akan berhasil diunggah fotonya. Ya, lanjut Pak. KTP juga sama, maksimalnya 1,5 MB. Jadi nanti kalau Bapak Ibu memfoto KTP-nya, sedangkan resolusi kamera HP-nya itu sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus, nah Bapak Ibu hasilnya pasti akan lebih dari 1,5 MB. Nah, silakan nanti dikompres ya, ada kompres online di laptop, di internet gitu ya, di Google. Bapak Ibu bisa mengecilkan ukuran foto KTP-nya. Lanjut Pak Edwin. Ya sama, ijazah terakhir juga sama, silakan difoto, kemudian dikurangi ukuran filenya, baru bisa diunggah. Lanjut Pak.
ijazahnya, oh iya, jangan lupa ijazahnya harus PDF. Kalau Bapak Ibu masih berupa foto, maka rubahlah jenis JPEG gitu ya, jenis picture-nya atau PNG-nya itu dirubah ke dalam bentuk PDF. Itu juga sama, Bapak Ibu ada di Google ya, ada di internet, silahkan dibuka aplikasinya pakai apa. Jadi selain mengurangi ukurannya, harus berbentuk PDF. Sama, fakta integritas juga sama begitu. Surat izin atasan juga sama, Bapak Ibu. Semuanya harus PDF. Surat SK pembagian tugas mengajar juga sama, SKBM-nya. Harus dalam bentuk PDF. Kalau Bapak Ibu minta ke wakil kepala bidang kurikulum, bentuk filenya untuk SK pembagian tugas mengajar juga bisa. Gitu ya. Nanti tinggal merubah file saja ke bentuk PDF. Tuh. Lanjut, Pak. Nah, ini RPP. Nah, untuk RPP ini biasanya harus di-upload atau diunggah dulu ke Google Drive kita, gitu ya. Jadi nanti yang dimasukkan ke sana hanya tautan atau linknya, bukan bentuk PDF-nya seperti itu. Nah, kalau setahu saya, Angkatan 8 itu bahkan harus diunggah dulu di PMM, di platform Merdeka Mengajar. Ya, jadi kita berbagi dulu RPP-nya seperti apa, barulah link atau tautan dari PMM itu kita masukkan ke sana. Nah, kalau sekarang di sana kan tautan dari Google Drive saja, gitu. Ya, nanti di sana saat membagikan link, Bapak Ibu jangan diprotek, ya. Jadi dibuka dulu. Jangan sampai kita udah unggah ternyata panitia tidak bisa mengakses gara-gara kita lupa masih dikunci, belum dibagikan untuk semua orang yang memiliki tautan gitu ya. Jadi nanti pas mau share itu nanti kan ada keterangan bahwa apakah akan dibagikan kepada semua orang yang memiliki tautan ini gitu kan. Nah, di sana sebagai viewer melihat saja gitu ya, atau editor seperti itu. Nah, Bapak Ibu cukup pilih viewer, kemudian pilih link for everyone gitu ya, who has link, bahasa Indonesianya gitu, untuk semua yang memiliki tautan saya gitu. Baik, lanjut Pak Edwin. Nah, Bapak Ibu nanti sama ya seperti tadi, kalau sudah terupload berhasil, maka di sana akan ada keterangannya warna hijau. Sudah, Bapak Ibu bisa klik untuk mengecek kembali ya, diklik lihat seperti itu. Apakah sudah sesuai atau salah ngirim atau salah mengunggah gitu ya. Ya, lanjut Pak Edwin. Kelengkapan esai. Nah, di sini ketika selesai di CV, Bapak Ibu akan diarahkan langsung ke esai. Jawablah pertanyaan-pertanyaan esai. Nah, pertanyaannya itu ada yang beranak pinak Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya nomor 1 langsung jawab, enggak. Bisa jadi nomor 1 itu ada 1 A, B, C seperti itu. Tapi jangan khawatir, saya seperti yang tadi saya katakan bahwa mengisi esai itu sesuaikan saja dengan pengalaman Bapak Ibu selama menjadi guru. Gitu ya. Baik, lanjut Pak Edwin. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak selesai mengisi esai, tidak selesai mengisi CV, sampai dengan batas waktu yang ditentukan tadi, jadwalnya, maka Bapak Ibu di sana tidak akan tercentang warna hijau dan dianggap Bapak Ibu tidak melakukan pendaftaran. Sayang Bapak Ibu. Kalau menurut saya lanjutkan saja, berdayakan grup WhatsApp yang dibentuk Pak Edwin itu ya, untuk bertanya, apalagi nih saya harus bercerita apalagi nih, seperti apa contoh ceritanya, seperti itu. Berdayakan secara maksimal agar Bapak Ibu bisa selesai melakukan pendaftaran. Itu dan semoga juga lolos juga di seleksi tahap 1-nya seperti itu. Ya, maka lanjut. Ya, ini sekian pemaparan tentang mekanisme pendaftaran pendidikan guru penggerak angkatan 10. Terima kasih. Mangga Bu Erna dilajengkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Rahma yang sangat begitu jelas ya memaparkan tentang mekanismenya ya. Semoga itu membuat motivasi buat Bapak Ibu guru hebat yang akan mendaftar di CGP angkatan 10.
Baiklah, untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Boleh yang barangkali yang dari tadi sudah mau bertanya, boleh kita buka untuk tanya jawabnya. Silakan raise hand ya yang mau bertanya. Ya boleh. Silakan untuk Ibu Sri, Ibu Nia, Bu Cica, dan yang lainnya boleh menambahkan untuk berbagi pengalaman buat teman-teman semua yang akan ikut daftar CGP. Kepada beliau-beliau saya persilakan. Halo. Kalau tidak ada, dilanjut aja gimana? Iya gimana Pak? Oh, Pak Arif Kurnia, mangga Pak Arif. Ini mah mungkin apa ya, mau bertanya tentang pengisian esai tadi dijelaskan dengan gamblang oleh Bu Rahma ya, tentang apa ya, istilahnya harus jujur apa ya, harus apa adanya lah istilahnya, apa yang sudah dilakukan. Nah, secara pengalaman pribadi mungkin yang berkenaan tentang pembelajaran dan lain sebagainya. Saya kemarin tuh ikut yang angkatan tahap pertama ya, seleksi tahap pertama angkatan ke-9 kalau nggak salah, itu 9 nggak tahu ke-8 ya. Nah, di sana saya mengisi esai kan oleh Bu Nia Kurjum juga sudah ada beberapa pertanyaan yang jawaban saya itu diperlihatkan kepada beliau, bahkan beliau memberikan masukan, yang ini jangan katanya, yang tentang ini jangan, yang ini jangan. Saya berpikir waktu itu kalau misalkan saya menuliskan apa adanya, kemudian saya juga melihat visi misi dari guru penggerak yang luar biasa bagusnya gitu ya, yang luar biasa idealnya gitu, dan saya memandang bahwa bukannya saya pesimis ataupun apa ya, ke diri pribadi, kalau saya menulis apa adanya terus yang dituntut dari guru penggerak itu kriterianya begini dan begitu gitunya istilahnya teh, kayaknya sampai kapanpun mungkin saya akan menjawab hal yang sama. Artinya tadi kata Bu Rahma jangan jangan diada-adakan lah gitu, apa yang sudah kita lakukan ya kita tuliskan gitu ya istilahnya teh. Jadi kayaknya ya nggak tahu, kalau misalkan di angkatan 10 saya bisa lulus juga aneh bin ajaib gitu. Kayaknya nggak bisa gitu kalau seperti itu gitu ya. Nggak tahu ya maksud pernyataan saya ini ketangkep apa enggak maksudnya, tapi kayaknya mah udah jelas ya kalau misalkan saya melihat syaratnya seperti itu, kemudian saya menuliskan pengalaman pribadi seperti ini, yang saya secara pribadi menilai kayaknya mah saya nggak layak, nggak cocok gitu, nggak layak deh, belum layak, mungkin bukan nggak layak ya, belum layak jadi guru penggerak gitu ya. Seperti itulah intinya mah ya, mungkin dari rekan-rekan ada yang ngasih masukan ke saya harus bagaimana gitu. Ya itu aja mungkin. Terima kasih Pak Edwin. Ya, terima kasih Pak Arif Kurnia atas pertanyaannya. Mau langsung dijawab saja Pak Edwin atau gimana? Oh, boleh. Ya, silakan buat teman-teman itu. Ada diminta, kemudian diminta ini isinya Baik. apa. Padahal itu Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi begini Pak Arif,
memang dalam mengisi isai itu kita seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rahmawati, memang apa adanya, hanya ada poin-poin penting yang harus ditekankan dalam mengisi esai. Yang pertama, nanti kita sharekan bagaimana cara mengisi esai tersebut, mulai dari motivasi menjadi guru penggerak, kemudian kelebihan-kelebihan yang mendukung guru penggerak itu apa, jelaskan, dan alasannya apa, contoh berikan contohnya, kemudian upaya-upaya yang dilakukan pada saat di dalam pembelajaran, kemudian kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran. Nah, itu juga ditulis apa adanya sesuai dengan real yang pengalaman Pak Arif, pengalaman yang didapati pada saat pembelajaran. Namun di situ kita juga harus ada reasoning. Reasoning itu adalah alasan. Seperti contoh, misalnya seperti contoh, pertama kali saya bertugas di SD Palasari, itu kendala-kendala yang dihadapi minimnya siswa, ya, minimnya siswa. Ternyata setelah dipelajari, ternyata kita selaku pendidik kurang greget lah gitu ya dalam membimbing siswa. Seperti contohnya datangnya agak siang, sering terlambat. Nah, itu juga menjadi salah satu catatan dalam menghadapi kendala tersebut. Nah, tentunya kendala-kendala tersebut bukan berarti Bu Eli ya kalau nggak salah ya, tes bimbingan dan konseling gitu yang dilaksanakan oleh guru kelas dalam menghadapi permasalahan yang ada di siswa. Nah, itu juga dicantumkan itu. Akan tetapi dari situ kita juga harus punya rasa percaya diri gitu. Percaya dirinya apa? Percaya dirinya bahwa kita mampu untuk keluar dari permasalahan itu. Itu dituliskan itu. Jadi pengalaman sendiri itu kalau nanti pada saat wawancara kita bisa menjelaskan, kita dapat menjelaskan sesuai dengan pengalaman yang dialami oleh kita masing-masing. Gitu, Pak Arif tentunya. Memang pengalaman pribadi, tapi bagaimana pengalaman itu pengalaman itu sebagai kendala itu kita hadapi bahwa itu sebagai suatu hambatan, tantangan. Nah, tantangan itu bagaimana tantangan itu bisa menjadi peluang ke depannya. Seperti itu. Mungkin sementara itu dulu, bisa dilanjut yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit ya, Pak Arif, barangkali bisa membantu pertanyaan dari Pak Arif tadi. Tadi Pak Arif sepertinya yang saya baca, yang saya lihat, yang saya dengar, ada keraguan dalam diri sendiri. Jadi Pak Arif itu kurang percaya diri intinya. Sedangkan untuk melakukan perubahan dalam diri dulu kan, terlebih dalam diri sendiri, yaitu adanya motivasi yang kuat dalam diri kita dengan niat satu, kalau diniatkan untuk anak, untuk generasi penerus bangsa. Jadi niatnya satu, saya ingin mencerdaskan kehidupan anak bangsa, ingin memajukan pendidikan di Indonesia ini untuk lebih baik lagi. Gimana nih caranya? Jadi saya pribadi gitu, harus ada perubahan kan dalam diri kita sendiri gitu. Jadi dengan cara apa ya? Itu salah satunya mengikuti guru penggerak ini. Nah, gimana misalkan motivasinya? Nah, sedangkan di mana kita itu memiliki kelemahan, misalkan dalam IT, tapi adanya keinginan yang kuat dalam diri kita dengan niat yang tadi untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi semata-mata ingin memajukan pendidikan. Insya Allah dengan motivasi itu lebih semangat Pak Arif.
dan akan keluar sendirilah insya Allah apa ya, unek-unek dalam diri Pak Arif, pengalaman insya Allah akan keluar dengan sendirinya. Jadi tidak diada-adakan. Mungkin itu ya kemarin pengalaman saya juga memang dalam IT juga bisa. Misal contoh kemarin Bu Diana ada ya rekan saya gitu. Bu, kenapa sih ini saya kemarin gak lolos gitu kan? Mungkin jawaban beliau itu kurang pasnya. Jadi saya lemah dalam IT, tetapi tidak ada tambahan kalimatnya. Harusnya saya lemah dalam IT, tapi saya akan tetap apa berusaha untuk bisa membantu negeri ini memajukan pendidikan ini dengan cara terus belajar. Salah satunya itu dengan mengikuti guru penggerak. Mungkin seperti itu Pak Arif. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Iya, terima Iya, kasih. menambahkan sedikit lagi Bu Erna. Ya Mangga. Jadi betul bagaimana kita akan lolos seleksi guru penggerak ketika kita sendiri tidak optimis gitu ya. Ketika kita sendiri menilai diri sendirinya tuh negatif gitu. Jadi Bapak Ibu tolong nanti diisi di esainya itu hal-hal yang positif, bahwa meskipun Semangat. setiap orang itu punya masalah, punya kelemahan, tapi kita juga ungkapkan bahwa kita mampu mengatasi masalah-masalah tersebut, minimal rencana tindak lanjutnya seperti itu, meskipun belum dilakukan seperti itu ya mungkin Pak Arif. Terima kasih Bu Erna. Iya, Iya. sama-sama Ibu Rahma. Pak Arif gimana Pak Arif? Ya, mungkin jiwa percaya dirinya saya belum tumbuh ya, karena saya masih pabaliut jeung intern di sekolah ya. Jadi saya kadang banyak kekecewaan-kekecewaan. Jadi ketika ada program guru penggerak yang menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah, saya teh jadi pesimis gitu. Kok masalahnya unik gitu ya. Ya di sekolah mungkin Bu Erna tahu sendiri, saya problem-problemnya, mungkin yang lain juga banyak problemnya gitu, tapi baguslah dalam menangani. Dan memang saya sendiri melihat Pak Hariman ya, pergerakan Pak Hariman, saya secara pribadi teh suka melihat ya gitu. Memang layak lah, artinya yang sekarang jadi calon guru penggerak ataupun guru penggerak, ya rekan-rekan saya ini memang apa ya, bagus gitu istilahnya teh, dalam pembelajarannya teh memang beda gitu dengan saya secara pribadi, masih jauh lah istilahnya teh gitu ya. Saya memang suka mengukur sendiri gitu Bu, artinya masih banyak apa hal-hal yang harus saya pelajari. Kalau ngobrol dengan rekan-rekan yang Kirimkan ya contoh, nanti saya kirimkan contoh esai untuk Pak Arif ini, bukan berat, nanti dimodifikasi lah tadi yang Bu Rahmawati apa ATM ya, adopsi, tiru, tapi dimodifikasi. Modifikasi, jangan sama, jangan Siap. copy paste banget ya. Arif harus semangat, kemarin kan ikut apa guru apa berprestasi, sekarang harus bisa. Ya, gimana Pak Edwin? Enggak. Siap Pak. Insya. Oke Pak, tambahan sedikit Pak Edwin. Setuju sekali harus ada tatap mukanya.
Mungkin saya secara terkhusus ya minta umumnya bimbingan dari semuanya, khususnya untuk Bu Erna, Bu Nia Kurjum, Pak Hariman, sama Bu Agni. Mohon bimbing saya, mudah-mudahan angkatan 10 saya bisa lolos tahap 1 dan tahap 2. Terima kasih. Amin. Didoakan sadayana lulus. Biar Lulus saling Pak saling Arif, membantu. lulus. Ayo Bu Yanti, mangga Bu Yanti. Ya, terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Silakan dari yang lainnya, barangkali teknisnya atau misalkan gimana nih biar kita itu berhasil gitu. Dalam pengisian kan kemarin ada kendala ya katanya pas ngirim nggak ada hilang atau gimana nih caranya nih biar berhasil nggak sampai seperti itu lagi. Silakan boleh bertanya. Gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Nanti kita bisa meningkatkan Tambahan mungkin sedikit, ini mengenai grup ya, grup CGP angkatan 10 ini. Jadi dimohon jangan left, jangan membubarkan diri. Nanti disitulah kita sebagai ajang tanya jawab dan share gitu. Nah tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Edwin, ada pendampingan secara offline. Namun saya juga sebetulnya ingin menggagas pendampingan secara offline, tapi secara menyeluruh gitu semuanya. Itu di suatu tempat, ditempatkan di mana nanti membimbing bagaimana cara mengisi kurikulum PT, kemudian upload RPP, membuat essay. Jadi masing-masing calon guru penggerak angkatan 10 itu membawa laptopnya masing-masing gitu. Nanti yang terhubung dengan SIM PKB-nya masing-masing. Jadi kita di sanalah melaksanakan pendampingan gitu. Nah, seperti tadi betul kita siapkan jadi sebelum mengisi ke esai itu kan soalnya bisa dilihat ya. Bahkan teman-teman yang lain juga mungkin menyimpan soalnya. Nah, dari situ ngetik dulu di Word. Jadi nanti begitu diupload ya di copy paste ke SIM PKB, ke esai guru penggerak, itu kan ketahuan tuh berapa karakter, ini tidak boleh lebih dari sekian karakter, ini karakternya masih kurang gitu, antara 1000 sampai 1500 kata. Nah itu harus kita bantu juga teman-teman ini supaya tidak begitu disimpan dia nggak bisa gitu. Nah itu mungkin harus kita bicarakan dulu terutama di teman-teman yang penyelenggara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu masih ada pertanyaan tidak? Gimana Pak Edwin? Waktunya juga udah mendekati asar.
Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Edwin. Selanjutnya, apa ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum ditutup ya? Kegiatan ini ditutup. Barangkali ada unek-unek. Mangga. Kalau tidak ada, berhubung waktunya sudah habis ya, Pak Edwin ya? Masih tidak? Mau menambahkan? Ya, Bu Kurnia, kasih motivasinya Bu Kurnia buat teman-teman yang akan daftar CGP Angkatan 10, silahkan. Kemana Bu niatnya? Nundutan. Gimana Pak Edwin? Udah aja ditutup? Pertemuan di darat ya Bapak Ibu. Ya, sudah ya. Karena waktunya sudah sore juga ya. Saya tutup saja ya. Demikian kegiatan virtual Jimit hari ini. Semoga bermanfaat buat calon guru penggerak Angkatan 10, Bapak Ibu guru hebat. Tetap semangat demi memajukan pendidikan di Indonesia untuk lebih baik lagi. Salam guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live ya. Lagi di grup sebelah juga AM. Rapor adopsi rapor. Kumaha Pak Ji? Mohon izin keluar. Oh iya. Ya, sedang Mohon maaf Pak Ji. Wilujeng, sedang mengikuti Zoom meeting di grup sebelah rapor. Oh, Rapor kirain pendidikan. langsung selonjoran. Makasih. Mangga. Ya, no.